Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawaban hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal khalqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah, juga para sesepuh, ustazah, ketua majelis yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi iznillah, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini yang didasari dengan taklim thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa kita kurang limpahkan kepada panutan alam mustika alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, jangan sampai lupa kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda Nabi disampaikan sama Sayyidina Ikrimah. Kemudian Sayyidina Ikrimah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Ikrimah itu maulanya Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas. Dan Imam Ibnu Abbas ketika sudah terjadi hari kiamat, ibu baginda Nabi masuk surganya duluan. Kemudian baginda Nabi memang sebelum masuk betapa pedulinya baginda Nabi terhadap umatnya, sehingga
nanya dulu sama malaikat Jibril, ya Jibril, apakah umatku aman? Semuanya aman. Masuklah baginda Nabi ke dalam surga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan umat-umat yang harus menyelesaikan urusannya karena umat itu divonis wajib masuk neraka, mau tidak mau. Walaupun kita suka ngaji, walaupun kita haji atau umrah, walaupun kita suka baca Quran, walaupun kita suka salat tahajud duha, tapi kan setidaknya kita pernah mitnah orang, pernah nyaci bagi orang, pernah kita menghina orang, pernah kita bikin jengkol, jengkol jengkel, jengkel ya, semua namanya. Nah makanya harus ada proses nantinya. Nah orang itu diwajibkan masuk ke dalam neraka. Itu nanya sama malaikat Jibril, aman? Aman semuanya. Nah maka hadirin kaum muslimin, baginda Nabi masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah setelah itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masya Allah tabarakallah, Allah perintahkan kepada umat-umat yang ditahan masuk ke jembatan, ditahan sama Allah, jembatan yang panjangnya hampir seperti perjalanan 30.000 tahun, panjang luar biasa. Dan kemudian Allah perintahkan kepada malaikat jabarnya, hei malaikat, ini umat-umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam giring ke neraka, serahkan ke malaikat Malik. Begitu diserahkan kepada malaikat Malik, kaget malaikat Malik. Kenapa? Biasanya yang digiring ke dalam neraka itu mukanya hitam, kemudian dibelenggu, dirantai tangan dan kakinya. Ini aneh, kok bisa mukanya pada bersih, kemudian tangannya, kakinya gak dibelenggu, gak dirantai? Aneh. Malaikat Malik akhirnya bertanya, ini kalian itu umat siapa? Umat Nabi siapa? Mereka tidak bisa menjawab karena merasa malu, hadirin kaum muslimin. Nah setelah itu hadirin kaum muslimin, ada perintahan untuk dibawa, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi umat-umat ini menolak. Kasihlah kami kesempatan untuk cerita. Akhirnya dikasih kesempatan. Kemudian cerita umat-umat itu, kami ini adalah umat-umat yang hafal Quran. Kami ini adalah umat-umat yang suka baca Quran. Kami ini adalah umat-umat yang suka menyantuni anak yatim. Kami ini adalah umat-umat yang suka mandi jinabah, mandi junub. Kami ini adalah umat-umat yang suka sholat yang 5 waktu, haji dan umroh, puasa di bulan Ramadan. Kata malaikat Malik, terus kenapa kamu harus diproses masuk dulu ke dalam neraka? Apakah selama di dunia tidak datang Rasulmu, perintahan Rasulmu, larangan dari Al-Quranmu? Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kali kesalahan kami semua, pada akhirnya ngaku, wahai malaikat, kami ini adalah umat Muhammad. Masya Allah, hadirin kaum muslimin, coba bayangin, kita haji iya, sholat iya, tahajud duha iya, baca Quran iya, tapi memang ada dosa yang harus diselesaikan nanti di hadapan Allah. Tapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu mau didorong masuk ke dalam neraka, ini umat-umat pada cerita, wahai malaikat, kami ini bagaimana mau bisa sabar? Karena kami ini tidak kuat dengan panasnya api neraka. Jangankan sama api neraka, di dunia saja panasnya matahari sudah tak kuat kami ini.
Bagaimana kami harus bersabar memakai pakaian yang dari neraka, kopron. Pakaian neraka itu namanya kopron. Sedangkan kami waktu di dunia biasanya pakai kain serupi, pakai kain katun, apalagi namanya, sutra, apalagi banyak. Dan biasa pakai baju yang panas dari neraka. Bagaimana kami harus bisa bersabar kalau harus makan buah yang ada di neraka, zakum namanya. Di dalam surah Al-Waqiah ada zakum, bahasa itu makanan orang-orang yang di neraka. Ada makanan tapi zakum, bentuknya gede berduit dan itu dimakan sama ahli neraka. Begitu dimakan hancur semuanya dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Nah hadirin kaum muslimin, setelah mendengar malaikat itu bahwa ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung malaikat bilang kepada baginda Nabi, ya Muhammad, engkau menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, sedangkan umat-umatmu pada mengeluh, pada nangis, tidak bisa bersabar menahan panas di neraka, tidak bisa memakai pakaian dari neraka, tidak bisa memakan buah zakum. Baginda Nabi langsung loncat dari tempatnya, loncat dari singgasananya, lari naik buruk langsung menuju ke umat-umatnya. Ternyata iya, pada nangis. Baginda Nabi nangis, umat-umat yang harus memang wajib masuk ke dalam neraka pun pada nangis. Sekarang bagi kita begini, betapa hebatnya baginda Nabi, hebat apa tidak? Betapa pedulinya baginda Nabi terhadap umatnya. Coba hadirin kaum muslimin rahimahullah, kalau saja bisa kita menghayati, masuk ke dalam hati kita, betapa luar biasanya baginda Nabi menolong kita. Gak ada yang namanya waktu untuk tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat baginda Nabi itu, hadirin kaum muslimin. Langsung mohon sama Allah, minta izin untuk memberikan syafaat kepada umat-umat tersebut. Allah izinkan syafaat. Selamat hadirin kaum muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin kaum muslimin, kita alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bernafas, bisa melangkahkan kaki, bisa mengayunkan tangan, sehingga kita bisa memasuki tahun baru Islam 1446. Masya Allah, tahun ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Coba, mungkin kita pernah mendengar, melihat tetangga, saudara, bahkan orang tua kita yang kemarin ngobrol sekarang sudah di alam kubur. Kita ini masih hidup, alhamdulillah. Berarti harus bersyukur kita, minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil. Masya Allah, ini nikmat yang begitu luar biasa. Kemudian di bulan Muharram itu, hadirin kaum muslimin, bukan cuma ada peristiwa hijrahnya baginda Nabi dari Mekah menuju Madinah, juga ternyata di bulan Muharram itu Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh tahu? Kenal Nabi Nuh? Kenalan di mana? Hebat banget, bisa kenal sama Nabi Nuh. Nabi Nuh menyebarkan agama sampai 950 tahun. Berapa? 950. Kita mengajar anak-anak di rumah kagak bisa ngambek kita. Ini Nabi Nuh sabarnya luar biasa, 950 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, anak kita yang ngaji kepada kita diajarin alif fathah ba fathah ba ta fathah ta jim sa fathah sa jim fathah ya, terus-terusan kata bisa misalnya. Sabar hadirin kaum muslimin, ingat yang memberikan paham, yang memberikan hidayah itu bukanlah kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya untung sebenarnya kalau punya jamaah yang ngaji lupaan, untung. Coba kalau pada pintar, gak mungkin saya dipanggil lagi.
Ayo rezeki awak tahu kembali dari ayam. Untung pada barang rokok. Makanya KBOG anu yang diciptakan sama Allah itu untung nggak ada yang gagal, untung nggak kita dikasih lupa, untung kalau nggak dikasih lupa hadirin kaum muslimin, ibu-ibu pasti punya anaknya satu aja dari dulu. Lupa apa? Lupa sakit melahirkan. Oh kan melahirkan sakitnya lupa. Hadirin kaum muslimin berarti anugerah dari Allah. Coba kalau kita dikasih ingat, kagak mau kan hamil lagi dulu juga sakit ngelahirin. Itu buktinya anaknya ada yang 2 ada yang 3. Oh banyak apalagi orang dulu sampai 12 rosin. Berarti dikasih lupa. Makanya nih ada tebak-tebakan yang disunat sama melahirkan sakit mana? Saya tanya lagi, yang disunat sama yang melahirkan sakitan mana? Sakitan disunat. Disunat kok 1 kali, kagak mau saya 2 kali. Kagak mau 2 kali, hadirin kaum muslimin. Siapa yang melahirkan? Berkali-kali. Makanya anak kalau misalnya durhaka sama ibunya, masya Allah durhaka, dosa, gak bakalan barokah. Mudah-mudahan anak-anak kita sore-sore. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Nuh. Nabi Nuh begitu mendarat dari kapal lautnya, kan pernah banjir di Sumber Pancing, pernah banjir dulu. Pernah banjir di zaman Nabi Nuh. Pernah banjir kan salah dunia banjirnya. 40 hari 40 malam banjirnya. Masya Allah, hujan 40 hari 40 malam diguyur terus-terusan. Kita mau hujan 45 hari aja ngomel. Ini jemuran agak kering-kering katanya. Ini 40 hari 40 malam banjir seluruh alam dunia ini. Hadirin kaum muslimin, Nabi Nuh naik kapal lalu yang pengikutnya berapa? 80 orang. Itu pun tidak manusia semua, lupa-lupa. Ayam kucing, ayam manuk, ayam anjing, ayam wakil, ayam mewah, kuda lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, begitu mendarat itu bertepatan dengan bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram. Dari situ syakamu semuanya pada bilang laporan sama Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kami ini lapar. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan, coba kumpulkan sisa bekal kalian. Dikumpulkan berupa biji-bijian. Kalau dulu ada biji kol, ada himasin, ada adas, ada gandum. Lupa-lupa hadirin kaum muslimin dikumpulin. Nah di situ terus dipasaknya dibubur. Nah makanya orang tua kita dulu suka mengadakan bubur Asyura dari situ. Nah sekarang udah nggak ada. Kemarin bubur apa enggak? Enggak. Kita mau bubur. Pas begitu 10 Muharram bubur merah, bubur putih. Ini ada berapa orang? 50 orang ada. Pada bubur bawa 1 Mexico satu-satu. Banjir di sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di situ bahkan awal pertama di dunia diadakannya masak itu sama Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang kedua, kenapa Nabi Nuh dipanggil julukan Nabi Nuh? Nabi Nuh kan hadirin kaum muslimin yang ada yang nama Boken, ada nama asli. Kayak seperti Doraemon, emang awalnya siapa? Itu Doraemon. Ya, lalu di Jepang, itu Doraemon. Suparman, dari sini Suparman. Berangkat ke istri itu Superman. Jadi hadirin kaum muslimin kan begitu, suka beda-beda ya. Yusuf jadi Yosef, Yakub jadi apa? Yakub jadi apa? Jadi apa? Om Adi yang tahu mah. Kalau Nabi Daud jadi David. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu diantaranya.
Disebut nama Nuh karena Nabi Nuh itu kalau sekali memanggil semua sejagat raya itu terdengar. Ketika Nabi Nuh menjerit itu mendengar semuanya sejagat raya. Makanya dinamakan Nuh. Aslinya Nabi Nuh itu adalah Syakur. Ada lagi yang mengatakan Abdul Ghaffar. Nabi Nuh itu. Nah, dipanggil Nabi Nuh itu karena ketika memanggil itu suaranya lantang, suaranya keras, sejagat raya terdengar. Karena dulu belum ada grup WA. Kalau udah ada grup WA mah enak, tinggal panggil aja di grup WA. Woi ngaji datang, tahlilan datang, yasinan datang, ada yang akikah datang. Tinggal di grup WA aja. Nah, ini kan dulu kagak ada, hadirin kaum muslimin, teriak manggil tuh Nabi Nuh datang semuanya. Kemudian kenapa disebut nama Nuh? Karena Nabi Nuh itu sering menangis. Menangisnya bukan karena putus cinta, tapi karena banyak dosa. Ingat sama dosa, kita mah kadang nangis karena kebuka beas. Jadi kebuka beas, kebuka duit, kuota beas. Kok kan sada baik, anjuran HP, anjuran kulkas, anjuran motor, anjuran TV, terus yang lewat saya itu. Ngadu angkau ya Allah hayang duit, ya Allah hayang duit. Ya Allah, ya Rabbana. Nah, hadirin kaum muslimin, Nabi Nuh itu ingat sama dosa apa? Nabi Nuh pernah begitu melihat pengikutnya ada salah satu daripada yang 80 itu binatang yang namanya anjing. Kata Nabi Nuh begini, ini binatang jelek amat ya, dicaci maki dihina sama Nabi Nuh. Begitu dihina dicaci maki sama Nabi Nuh, kemudian hadirin kaum muslimin, anjing itu ngomong, "Hai Nuh, kamu seorang nabi, kamu seorang rasul, berani-beraninya kamu menghina ciptaan Allah. Ketika kamu menghina ciptaan Allah, ingat siapa yang kau hina, berarti yang menciptakan." Makanya di situ hadirin kaum muslimin, hati-hati kita. Jangan suka menghina sama orang, apalagi istrinya. Dolim itu termasuknya hadirin kaum muslimin. Nabi Nuh kalau ingat itu nangis, kalau ingat itu lagi nangis lagi, hadirin kaum muslimin. Itu ceritanya, di antaranya itulah banyak cerita di bulan Muharram itu. Kemudian dikeluarkannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan di penjara, dipitnah sama Siti Juleho kan. Nah, itu di penjara, dikeluarkannya itu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam, Allah ampuni dosanya, itu di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam bersih, dihilangkan dosanya sama Allah. Karena kenapa? Nabi Adam pernah berbuat kesalahan di surga, memakan buah ini kesalahan satu, Allah keluarkan dari surga. Kita banyak salahnya, ingin masuk surga, mimpi kali. Kita punya banyak dosanya, ingin masuk surga. Nabi Adam punya kesalahan satu, itu dikeluarin dari surga. Hadirin kaum muslimin, bahkan sampai sujudnya Nabi Adam sampai 100 tahun. Ingin diampuni dosanya pada satu kesalahan. Kita mau minta pernah, ngomongin orang pernah, kita mau Masya Allah dolim sama orang pernah, nyakitin orang pernah, ingin masuk surga coba mimpi kali dan begitu. Tapi ketolongnya kita ikut kaji seperti ini, insya Allah pernah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian Nabi Yakub, Allah kembalikan penglihatannya. Karena kan Nabi Yakub itu sempat buta, tidak bisa melihat. Allah kembalikan bisa melihat, itu tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan Allah keluarkan Nabi Yunus dan ikan, kan Nabi Yunus ditelan sama ikan, ditelan, bukan dipunya. Kalau dipunya habis Nabi Yunus, makanya ditelan. Mana di dalam tangga ada waktu, nggak ada nasi padang, nggak ada. Hadirin kaum muslimin, tapi bisa hidup selama 40 hari 40
malam itu diijabah sama Allah, doanya dikeluarkan. Hadirin kaum muslimin, di bulan Muharram banyak sekali sejarah-sejarah di bulan Muharram. Makanya barang siapa yang mengamalkan bersedekah, berbuat kebaikan di bulan Muharram, maka orang itu akan dikasih balasan yang berlipat-lipat ganda. Nah, makanya ada yang namanya lebaran jadi di bulan Muharram itu ya. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lanjut kepada fikihnya. Sebenarnya saya udah lupa fikih di sini itu apa gitu ya. Para roh itu juga gitu. Aduh, berapa apa saya nggak sebutnya. Kemarin apa cuma? Masih ada yang ingat nggak? Bukan para rohnya. Kalau kita kamar masih para rohnya, terus kalau hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dibahas tentang air sudah ya. Air, awas tuh, air itu yang suci dan mensucikan. Air itu suci dan mensucikan, yang boleh buat wudu atau mandi wajib itu. Gak semata-mata atau gak semua yang suci itu bisa dipakai wudu, enggak. Harus yang suci dan mensucikan. Air kelapa suci bisa diminum tapi nggak bisa buat wudu. Sprit misalnya, saya dulu pakai sprit aja dah, nggak bisa, itu memang suci tapi tidak bisa mensucikan. Bahkan air biasa karena panasnya matahari kan jadi panas tuh, itu kita pakai wudu, makruh hukumnya. Makruh hukumnya hadirin kaum muslimin. Dan kemudian pembatalan wudu, wudunya udah ya, wudunya udah. Kemudian pembatalan wudunya sudah. Masih ragu-ragu jawabannya. Ini berarti para roh kabeh. Allah karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lanjut ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat itu, maka bukan cuma syaratnya kita laksanakan, tapi juga rukunnya kita lakukan. Ingat, syarat itu di luar sholat, seperti wudu, mandi wajib, harus bersih dari najis, itu di luar sholat. Beda lagi dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat itu adanya di dalam sholat. Kemudian selain daripada itu juga kita harus menjauhi apa yang tidak boleh dalam sholat, yaitu menjauhi pembatalan sholat. Di antaranya hadirin kaum muslimin, pembatalan sholat itu, kalau ada yang nggak paham tinggal tanya aja ya. Nah, di antaranya pembatalan sholat itu sebab ada yang keluar, sebab hadas. Di antaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pembatalan sholat itu sebab hadas. Misalnya kita nih, makanya ketika kita mau sholat, mau kentut itu, kentutin dulu. Jangan, gak usah ditahan-tahan. Bahkan kalau misalnya kita sudah terasa pingin BAB, pingin kentut, maksain langsung sholat, mentang-mentang masih punya wudu misalnya, itu makruh hukumnya hadirin kaum muslimin. Daripada kita sholat Allahu Akbar, tahan-tahan, makruh hadirin kaum muslimin. Bahkan tahan-tahan lapar aja, tahan lapar. Hidangan sudah ada, nasi sudah ada, waktu sholat datang misalnya, udah makan dulu daripada sholat pikirin makan. Dengan makan pikirin sholat hadirin kaum muslimin. Nah begitu, makanya makan aja. Itu tuh hebatnya fikih di situ hadirin kaum muslimin. Gak usah maksa-maksain. Nah kemudian gimana kalau misalnya kita pas begitu sholat awalnya kagak mau kentut, ternyata ingin kentut tengah-tengah sholat, itu tahan. Kalau bisa tahan, kalau gak bisa udah kentutin aja, gimana? Allah karim, dan hejo mereka banget tadi itu tahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam sholat tahan tuh, kalau kita pengen kentut tahan dulu. Dan gimana kalau misalnya pas begitu lagi sholat kita itu hadirin kaum muslimin, pas begitu assalamualaikum kanan,
Udah beres selama itu ke kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi itu yang ke kanan sudah beres, tinggal ke kiri enggak batal. Enggak batal itu makanya kenapa? Salam yang pertama termasuknya rukun sholat. Kayaknya ibu dulu pernah ngalamin kan? Oh pernah. Oh baik pada sekolah pernah babarian keluar. Jadi kaum muslimin usahakan ketika kita salam, karena kan yang dituntut harus menghadap kiblat itu dada. Makanya ketika salam itu jangan sampai begini, assalamualaikum warahmatullahi, jangan sampai dengan dada. Ini harus tetap menghadap kepalanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi, kepalanya saja. Gak usah pakai dadanya, takutnya batal sholatnya. Kan ini harus menghadap kiblat. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pembatalan sholat itu sebab kedatangan najis ilam tulukoh alan min ghairi hamlin. Kemudian yang termasuk pembatalan sholat itu kita lagi sholat tiba-tiba datang najis. Kita lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, khusyuk dalam hati hayang duit. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tiba-tiba ada najis kayak cicak jatuh, atau misalnya apa aja lah. Nah, maka buang langsung. Kalau dibuang langsung itu enggak batal, asalkan membuangnya jangan dibawa. Pas begitu di mukanan ada tai cicak begini nih, tai cicak, nah itu batal. Kalau dibawa begitu harus disentil atau misalnya disingkirin begitu dengan cepat, itu tidak batal. Gimana kalau basah? Letaknya basah kan? Terus basah waktu mana nggak batal, berarti tadi dibuang dulu disusul deh. Nah itu kedatangan najis, batal sholat kita kalau tidak langsung dibuang. Nah kemudian hadirin kaum muslimin, hati-hati kalau misalnya di mukena kita ada bulu kucing. Itu bulu kucing nggak boleh ke bawah sholat. Makanya yang piara kucing hati-hati, takut ke bawah sholat bulu yang rontoknya itu najis. Atau misalnya sayang lalat itu najis. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Makanya kalau lagi musim hujan kan suka banyak lalat, itu hati-hati kalau ke bawah sholat, itu najis, tidak boleh ke bawah sholat. Pokoknya harus serba bersih. Hadirin kaum muslimin, kan pernah disampaikan sholat itu adalah media kita, wasilah syariat kita untuk mengharapkan mendapatkan ridho Allah, menghadap Allah. Kita itu menghadap Sang Maha Suci. Makanya ketika kita sholat harus serba bersih, harus serba suci. Makanya diawali dengan wudu, diawali dengan bebersih, karena kita mau menghadap Allah Sang Maha Suci. Makanya kalau misalnya yang sholatnya di rumah, usahakan dari tempat wudhu itu pakai sendal langsung ke sejadah. Jangan sampai kita gak pakai sendal, takutnya dalam jarak kita jalan itu ada najisnya, akan suka dikepel. Tetap saja ini belum tentu bersih. Hadirin kaum muslimin, hitam juga belum tentu kotor sebenarnya, kan begitu. Tapi untuk kehati-hatian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pakai sendal kita supaya yakin bersihnya, karena kita mau menghadap Allah. Kemudian adabnya pun harus ada, selain daripada kita pakai mukena, juga dalamannya harus pakai dasarnya di dalam. Ini mah belum pakai apa-apa, pakai mukena aja langsung. Pas begitu sholat, lato-latonya berani. Mana suaranya ya bahulan mah tidak maupun huruf hari-hari makan tidak maupun kadang-kadang
Eta anak hayang nyusu, Eta mana kerja Aing ini bekerja anak hayang nyusu, aku susu nak aku sampai kanyut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, harus pakai daster dalamannya harus rapi, itu adabnya seperti itu hadirin kaum muslimin. Kemudian ingat, saya tak bosan-bosan menyampaikan takutnya ketika kita sholat pakai mukenanya kayak seperti pakai kerudung ini. Di mana posisinya kerudung kita? Apa mukena kita? Di sini, ingat di sini. Kadang-kadang kan ibu itu lagi di sini mah iya. Itu praktek sholat aku juga ini biasa. Oh, ingat makanya ingat hadirin kaum muslimin, kita itu nggak usah banyak hafalan, yang penting kita itu pengamalan, kan begitu. Gak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Intinya kan begitu ilmu itu hadirin kaum muslimin. Bisa terasa manis dan indahnya suatu ilmu itu kalau kita amalkan. Ini mengaji, pas begitu sholat pakai mukena, jadi dia dulu ini. Di sini nih pakainya di sini. Giliran sholat di masjid ada yang di sini, ada yang di sini. Bohong. Ditanya kenapa sholatnya gak berbaris dengan secara lurus, ngarah babali-bali. Ini kumaha. Kadang-kadang kan begitu ibu-ibu mah, tapi ibu-ibu di ibu lain orang dia lain. Tapi orang di kubur orang dia. Orang bantu salah-salah dari kemarin ngajar itu pas begitu diperhatikan, pas begitu sholatnya, pas begitu sholat taraweh, nah duduknya kok begitu berbarisnya, mencal jidat tai kebok. Nah sholat utama, sholat utama biasa mereka lawan mana? Sholat ulang wajib. Aku mau wajib mau sunnah juga sama, harus dapat pahalanya. Kan kerapihan di zikir itu awalnya dari sholat, makanya yang rapi harudang, harudang jadi masih kalah hadirin kaum muslimin, masih kalah dengan aturan agama, dengan apa, dengan harudang. Karena tereh balik kadang-kadang komodilah mau sekolah mah, kadang-kadang mau sekolah mah eta imam nus Allahu Akbar aku nongkrong baca kene banget mah kunaon kita mulai takbir itu ada buat ruku ya ada buat ruku pas begitu eta imam nangis assalamualaikum langsung ngiluan dieu deh. Kadang-kadang balik ngomong permen kadang-kadang. Suka tadi permen, kita butuh dan rokok. Allah jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wan isyaful aurat, kemudian pembatalan sholat itu terbuka auratnya, terbuka. Nah makanya kan pakai mukena itu di sini. Muka itu kan ini nih, dari pertama jadi rambut, nih dari pertama jadi rambut sampai dan kemudian ininya nih depan kuping nih sampai di sini. Ini lebarnya berarti pakai mukena di sini nih. Pakai mukena tuh jangan di sini. Kalau di sini takutnya orang kelihatan jadi batal sholat kita gak sah. Makanya wan isyaful aurati harus menutupi aurat illam tustar halal, kalau tidak langsung ditutup. Makanya lamun ibu-ibu ya yang punya suaminya osok ngarokok, eta kan sarungna kadang-kadang barolo rokoknya, suruh eta salaki kudu make kolor. Lapisan kolor panjang, kemudian pakai sarung. Coba kamu bisa nampol ngambil dari burung naik burung yang kadang-kadang pas begitu sholat, dari salah ibu Allah.
begitu sholat hadirin kaum muslimin yang ada amat dengan banyak orang asal di kebar tadi dia asal di kebar makin asu lapisan kunaon bukan. Nah ibu-ibu oke hadirin kaum muslimin pakai mukena itu dalamnya pakai das pakai yang rapi kemudian pakai mukena. Boleh apa enggak kalau misalnya kita langsung pakai mukena? Boleh apa boleh, tapi juga dengan syarat hadirin kaum muslimin mukenanya jangan yang transparan, jangan kelihatan warna kulit. Yang gimana yang tebok tinggi dari kalung boni. Atau misalnya kalau transparan maka kelihatan warna kulit, dia salah ibu mau benar kan? Ayo belum bodi. Kalau sekolah nanti itu sekali. Muslimin rahimahullah. Kemudian dalam sholat itu pembatalannya jangan sampai terucap ada ucapan satu atau dua walaupun tidak paham. Satu misalnya keluar huruf itu bisa membatalkan sholat. Kita lagi sholat Allahu Akbar ada kucing lewat sengaja kita baca surat Anak pun aku berarti nasi di bawah doa aduh lah kita mungkin kadang-kadang begitu di sisi itu kakaknya teh dalam Alhamdulillah kaum muslimin jangan sampai ada ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ketika dalam sholat. Apalagi kita kadang-kadang bagi surat Allahu Akbar. Kayak pakai pegang dulu. Jawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah kadang-kadang dengan isyarat mulut anaknya berkata. Kadang-kadang itu banyak godaan, banyak gangguan hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Itu jangan sampai terucap, jangan sampai terucap. Kalau misalnya kita ada sebenarnya yang diperbolehkan bahkan diperintahkan. Ketika baca surat Yasin, baca surat Yasin kan ada jawaban. Imam misalnya baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا di sini termasuk waktu haram ya maka langsung dengan lapan ilah hati-hati dirinya illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa oh berarti ibu saran ini menyokap dia baru illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun mamnun faman yadzibu kama tudiki alaihi sallallahu yahtamil jawabannya apa bala wa ana dzalika minasyahidin maksud jawab bala wa ana dzalika minasyahidin lain bala kita kadang-kadang aman baik semua bala wa ana dzalika minasyahidin ya orang dia Allahu Akbar hidup yang bersilat surat Al-An'am surat Al-Sabis lagi suhu bil ula apa itu namanya? Sufi Ibrahim awamu jawab alaihi salam. Tapi ada sebagian yang tidak boleh dijawabin kenapa bu? Kenapa? Oh. Enggak, itu kan nama Nabi ya? Nama Nabi alaihi salam. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah
Al-Ghasyiyah. Hal kata hadis Ghasyiyah. Tahu juga naon eta Quran. Saling sangka Quran dari duit. Kalau kita, kalau di panitia ya, baca coba kami. Atau bilang aku. Oh, jadi, mana ujungnya itu? Apa? Inna ilahiya mahum summa. Jawabannya apa? Rabbi hasibni hisaban yasir. Hisaban yasir. Rabbi hasibni hisaban yasir. Kamu macam punya nama. Itu ngajak kita tenang dengan jawab. Pak Ustaz, kalau misalnya baca surat Sajadah kita maka sunnah kurang sujud tilawah. tapi nggak sujud gimana itu? Lamun teu sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lamun sujud begitu kita mendengar atau lagi baca ayat sajdah maka sunnah sujud tilawah bacanya sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi wa tabaraka ahsanul khaliqin. Oh panjang deui ada salah. Baca we subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud tilawah kan sujud itu kan ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Hadirin kaum muslimin. Nonton ya tak? Kadang-kadang. Kemudian hadirin kaum muslimin wa ini abdan. Kemudian kita itu dalam sholat yang termasuk pembatalan sholat itu melakukan pembatalan yang ada di puasa. Yang ada di puasa. Seperti mana ngorek-ngorek ain dan zohir masuk ke batin. Mana yang termasuk batin itu? Kita lagi ngobrol nih. Kita lagi ngobrol hadap-hadapan. Hidung kita kelihatannya sampai mana? Pan orang para resen kabehnya. Aku para resen kabeh. Ngaku teh. Tapi memang abi mah keturunan Arab sebenarnya. Ya, Arab maklum maksudnya. Arab maklum. Nah, sampai sini. Sampai sini. Ini berarti masih termasuk dohir. Termasuk bahkan ketika kita mandi wajib, ini wajib kebasuh, dikorek-korek. Ketika kita mandi wajib. Nah, jangan sampai masuk ke batinnya, batin harus sini nih. Jadi dia terguna. Nah, ia termasuk batin. Di puasa batal, tersolat misalnya aku amat tersolat tidak gitu. Sampai kaki rojer gitu, batal sholat. Batal sholat. Atau misalnya kuping nih, korek-korek di tangan. Pas keluar kemudian hasil gede di sana. Batal kita hadirin kaum muslimin, termasuknya batin masuknya. Apalagi kalau misalnya kita lagi sholat kebetulan tadi habis makan cukup misalnya, lagi sholat. Makanya kalau pagi kalah masih batal. Apalagi ada biji kabe, gimana? Batal hadirin kaum muslimin. Yang tadi bahula berjalan di pesantren. Kalau santri ya, hadirin kaum muslimin santri kalau kita kiai masuk pakai siwak susu teh. Kita dilalakan ku santri, kita siwaknya pakai cabai. Siwaknya pakai cabai. Pas begitu sholat kan siwak pas begitu. Pun sholat. Ayolah hadirin kaum muslimin. Kalau makan banyak, mau banyak mau sedikit dalam puasa itu kan tak batal asalkan lu. Kalau dalam sholat mau banyak mau sedikit tetap batal. Masa bersolat daham terus sadar orang sholat. Nah itu yang membatalkan sholat diantaranya. Kemudian yang membatalkan sholat itu robah lebih dari 3. Lebih dari 3. Makanya mohon maaf ada yang mengatakan begini, hati-hati, nggak boleh begini. Begitu tak terjadi roh.
Allahu Akbar. Muka ikut ke bawah. Allahu Akbar. Nah, itu hati-hati. Jangan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, harusnya gimana? Kalau bisa posisi muka itu sudah melihat ke bawah. Posisi sholat itu sudah melihat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Sudah melihat ke tempat sujud. Kalau begini kan Allahu Akbar. Ikut itu hati-hati, takutnya batal. Memang ini dibantu. Ini dibantu, takbiratul ihram itu dibantu. Tapi kan ini ada gerakan, ini gerak, takutnya jadi 3 rokaat. Nah, begitu hadirin kaum muslim. Jadi makanya ketika kita sholat itu posisinya harus menghadap, sudah menghadap, mata itu sudah melihat ke depan sujud. Allah, begini ya, Allahu Akbar. Jangan begini, Allahu Akbar. Nah, itu bahaya. Robah lebih dari 3. Itu kalau dengan anggota tubuh. Bagaimana kalau cuma ujungnya saja? Ujungnya, ini kan ujung anggota tubuh, ini ujung kan? Kita kan kalau misalnya ini begini, ini mau 100 kali juga nggak apa-apa. Mau 100 kali juga nggak apa-apa. Enggak, kalau begini, ini kan ujung anggota tubuh, ini tidak membatalkan kalau ujungnya. Kalau ujungnya, kalau begini mau nih, korenan Nah, jadi kaum muslimin itu disabar kalau dengan situ gerakannya. Karena tangan itu gerakan tangan itu yang dihitung itu. Ke sini balik lagi itu dihitungnya 1 kalau tangan itu. Ke sini balik lagi itu 1 gerakan. Beda dengan kaki. Mohon maaf saya contohkan. Kalau kaki itu diangkat itu sudah hitungan 1 rokaat. Ke bawah jadi 2. Kaki. Nah, makanya kalau misalnya sholatnya edek, kalau edek, sholatnya nggak mau diem, goyang kan ya? Ini sholatnya, gini aja sholatnya. Mendengar musik, bukan dikit jos saya begitu. Ini aja, itu bisa membatalkan sholat. Kebanyakan hadirin kaum muslimin kalau saya perhatikan lagi sholat posisi berdiri kemudian mau ruku atau mau sujud kadang-kadang begini. Allah suka diangkat dulu, nggak boleh. Harus posisi begini aja udah. Ngapain sih harus digerak-gerakin? Mana sholat ini? Allah. Nah, begitu hadirin kaum muslimin, tidak boleh robah lebih daripada 3. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan tentang sholat untuk wanita. Ya. Biasa seringkali pakai mukena kendor. Terus kepanjangan, garu-garu. Kepanjangan. Ya. Saat kita takbir berdiri, ruku, kita injak. Surga berarti kan hese. Terus kita gerak, itu langsung batal. Asalkan jangan lebih dari 3 rokaat. Pakai berdiri. Oh, Kebetulan baju saya panjang. Saat kita takbir, saat kita mau ruku atau sujud, pelan-pelan. Jadi tidak termasuk 3 rokaat itu kalau ada jeda. Ada jeda di qadri subhanallah, kira-kira 1 baca subhanallah. Biasanya begini, jadi pendek misalnya ya. Nah, jadi 1 lama dulu. Nah, baru 1 lagi. Ada jeda dulu di qadri subhanallah supaya tidak termasuk 3 rokaat yang berterus-terusan. Jadi tidak membatalkan. Bahkan kita mau menyamai posisi berdiri sama yang di samping, misalnya kita jadi makmum, maka mundurnya begini. Tahan dulu. Di qadri subhanallah baru mundur lagi.
Harus ada jeda, jangan begini. Doa dari balik. Terima kasih. Bisa tadi. Udah ya? Belum? Udah. Terus kalau kita udah jadi makmum, namanya kalau di Klaret kan banyak orang ya. Pas sujud itu nyenggol pantat orang. Jadi sambil sujud, sambil kaki mundur. Jadi biar jangan nyenggol orang, itu boleh nggak? Mundur. Posisi mundur itu berarti kan ngerosot begini ya mundurnya ya. Ya. Itu enggak. Enggak apa-apa. Lalu misalkan makan kita kendor, udah 3 rakaat, yang 1 rakaatnya mau turun, kita nggak berdiri duduk aja. Kenapa? Sholatnya jadi nggak diterusin berdiri, yang 1 rakaat, yang tinggal 1 rakaat. Karena si mukanya kendor. Iya. Kalau berdiri takutnya ini kelihatan. Ya udah mau ngerosot. Yang tegengan Iya, kelihatan. jadi udah duduk aja. Duduk aja enggak apa-apa. Tapi kan batal. Tapi kalau misalnya kita pegang ke belakang, terus kita berdiri bisa apa tidak? Tidak. Tidak bisa. Takutnya jadinya kebuka ya orang kita. Maka boleh berdiri dulu. Kita duduk aja. Terus Itu kan gimana ada-ada. kalau di sini pikirnya itu tertib ya kalau orang Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu kenapa sholatnya itu semaunya dewek nggak pakai mukena ini kemana-mana? Itu udah kemana-mana. Bahkan kalau lagi sholat yang betulin ini dulu, sholat dulu. Makanya kan di kita itu paling rapi. Iya, paling tertib itu orang Paling Indonesia. tertib, paling rapi Indonesia itu. Itu kan beda lagi. Kayak mazhabnya apa mazhabnya itu lain kan ya? Iya. Oh, Lain. Bisa lain itu pemahamannya atau mazhabnya yang beda. ada kalau orang Arab tuh ada orang sholat diloncatin aja ya. Oh, jelas kalau kayak gitu. Kan di kita makan nggak boleh. Allah. Kenapa? Saya belum paham tadi yang membatalkan wudhu air panas ya, air hangat gitu ya. Enggak batal kita wudhu pakai air panas itu karena matahari itu punya makruh. Kalau kita wudhu misalnya sah, tapi punya hukum makruh. Ya, kalau ya. Kan maksudnya dari keran dari orang jemur kan panas. Ya, seperti itu panas seperti itu. Itu yang disebut makruh itu tadi. Yang makruh punya. Kalau misalnya kita wudhu terus pakai air panas karena panasnya matahari, itu hukumnya makruh. Kalau sah jadi. Tapi makruh lebih baik yang kita diemin aja dulu. Tapi gimana itu kalau yang pengajian kan karena itu panas atau orangnya itu di atas paling ujung misalkan karena ada amalan 15 gitu ya kan paling tinggi itu ya dan sehari-harinya kan kepanasan pas begitu ngambil air dulu panas gitu Allahu Akbar nggak pernah harus diputar kayak yang dingin ya. Oh, itu makanannya. Bukan alat lagi panas dari tokonya Kalau biasanya kejadian dari tahun itu tadi sah masak tapi kita punya hukum sama. oh gitu panas kalau yang dingin seperti yang Ada lagi. Jadi kalau yang dari panas itu kita emperin dulu apa gimana? Diemin aja tuh. Kadang-kadang kan itu panasnya itu bukan dari torennya, tapi dari perawannya. Diemin kita seberapa detik itu jadi biasa lagi. Diemin aja tuh. Ada lagi? Sebutan sholat masih ada lagi. Kalau misalnya kita sholat kemudian lupa rakaatnya, maka ambil yang yakin, ambilnya yang lebih kecil. Kita sholat yang 4 rakaat misalnya, ini sudah 3 atau 4, maka ambilnya yang 3. Berarti berdiri lagi 4 rakaat. Walaupun pada posisinya sudah, maka nanti sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Sebelum salam, begitu beres tahiyat kita, sujud lagi 2 kali. Subhanallah, la yanamu wa la yasjud. Namun duduk di pagi subhanallah, sujud lagi
subhanaman la ya'lamu wa la yasir. Kemudian baru posisi duduknya seperti tahiyat akhir, langsung assalamualaikum. Pakai assalamualaikum, jangan pakai salam. Harus pakai ada iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan kita assalamualaikum. Atau itu lama yang kadang pakai assalamualaikum. Iklan siap. Ada lagi? Sudah ya? Itu intinya. Jadi mudah-mudahan dalam ibadah kita bisa rapi, yakin dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dan kita bisa mengamalkannya, dan tentunya harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di tahun ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di tahun ini, dan tahun itu ada 3, dan tahun kemarin, tahun sekarang, tahun yang akan datang. Jam pun ada 3, jam kemarin, jam sekarang, jam yang akan datang. Bisa jadi di tahun-tahun kemarin banyak doa yang belum dijawab, ada cita-cita yang belum tersampaikan, ada dosa-dosa yang belum diampunkan. Mudah-mudahan di tahun ini doa-doa kita dijawab sama Allah, kita tercapai, kemudian dosa kita diampuni sama Allah, dan di tahun ini mudah-mudahan kita jauh lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja untuk dari saya.